Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan riset program siaran televisi. Riset yang dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) ini, KPI menggandeng Universitas Patimura. Terdapat 8 kategori yang akan diriset oleh tim informan. Sebanyak 12 informan dari Prodi Ilmu Komunikasi Unpati untuk menyampaikan penilaiannya terkait program siaran. Komisioner KPI Hadli Stefano Pariela dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan itu mengatakan kegiatan yang berlangsung ini sudah menginjak tahun keempat sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Dalam skala riset, kata Pariela menggunakan angka 1 sampai 4. Ya, jadi kami pakai skala riset ini angka 1 sampai 4. 4 itu sangat berkualitas, 3 itu berkualitas. Nah, riset yang lalu dari 15 stasiun televisi, 13 diantaranya sudah memenuhi angka 3, artinya sudah berkualitas. 2 yang masih di bawah angka 3, itu catatannya. Lalu kalau terkait dengan kategori yang selama ini masih di bawah angka 3, kategori sinetron, lalu infotainment, dan variety show. Itu yang masih mendapat catatan-catatan kritis dari para informan ahli begitu, karena bisa jadi misalnya ada muatan kekerasan yang berlebihan pada sinetron begitu, lalu kemudian alur cerita dan sebagainya itu masih kemudian mendapat catatan. Lalu variety show pun biasanya begitu, ada catatan terkait dengan gimmick-gimmick yang mungkin dianggap berlebihan gitu kan, kekerasan baik verbal non verbal, lalu bully dan sebagainya, itu jadi catatan-catatan. Infotainment pun masih jadi catatan karena seringkali terkait dengan hal-hal yang terkait dengan privasi begitu. Tapi bahkan untuk tiga kategori yang selama ini masih jadi catatan, dari tahun ke tahun kita dari KPI melihat pun sudah ada perbaikan. Kita kalau lihat misalnya infotainment kita hari ini sudah tidak lagi berlebihan dalam mengeksploitasi atau menyampaikan permasalahan-permasalahan pribadi dari selebriti, artinya masih proporsional permasalahannya apa, solusinya seperti apa, tidak berkepanjangan atau bahasa yang sekarang tidak menggoreng isu artis begitu ya di infotainment sekarang. Lalu pemberitaannya pun proporsional ini karena ada masukan-masukan dari hasil riset ini. Demikian juga kalau bicara dengan variety show, kalau ada acara memang di variety show apalagi yang joke itu kan kita kenal ada namanya roasting. Orang itu di roasting kan, stand up comedy maupun bukan cuma stand up comedy. Ketika model yang OVJ, Facebooker itu kan ada roasting juga antara satu pemain dengan pemain lain, itu kan saling saling menyampaikan, kadang-kadang ada sindiran dan sebagainya. Tetapi itu pun sekarang sudah jauh lebih baik, artinya kami gariskan misalnya kebijakannya, kalau merosting gitu, kalau 1-2 kali menyampaikan tentang hal negatif kepada seseorang itu masih wajar. Tapi kalau sudah terus-menerus menyampaikan hal yang negatif itu baru kemudian bisa dikatakan bullying. Nah, ini kan terjadi. Lalu dalam roasting pun yang harus dipahami, setiap orang bisa menjadi bahan untuk di roasting. Jadi jangan cuma figur-figur tertentu, katakan misalnya terlalu gemuk, terlalu pendek gitu kan, atau punya kekurangan-kekurangan itu yang di roasting, tapi siapapun bisa di roasting. Nah, ini kan untuk menunjukkan pesan bahwa bercanda itu hal yang biasa, tetapi juga harus proporsional dan jangan sampai ada figur-figur tertentu yang kemudian itu menjadi bahan ejekan dan bullying. Nah, ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan menjadi kebijakan hasil dari riset indeks kualitas ini. Tapi kami berharap ke depan, terutama karena ini kemarin saya dengar KPID Maluku baru terpilih, kami berharap program ini bisa direplikasi atau dilakukan oleh KPID di Maluku ya, dengan memotret program siaran yang ada di Maluku, khususnya program siaran lokal, konten-konten lokal itu kemudian dipotret sehingga bisa menjadi hasil yang signifikan, terutama untuk mendorong tumbuh dan kembangnya industri penyiaran di Maluku. Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unpati yang juga pengendali lapangan riset indeks kualitas program siaran, Ronald Alfredo mengatakan kegiatan ini dikoordinir langsung Prodi Ilmu Komunikasi Unpati yang sudah berjalan hingga 4 tahun. Iya, saya sebagai pengendali lapangan dalam kegiatan riset indeks kualitas program siaran televisi ini
Tentunya ini merupakan tanggung jawab kami, terutama Universitas Patimura ini yang dikoordinir oleh program studi ilmu komunikasi. Ini kita sudah berjalan selama 4 tahun berturut. Ini memasuki tahun keempat. Itu artinya ada kepercayaan yang berlanjut dari KPI Pusat kepada kami sebagai penyelenggara di daerah. Nah, dengan demikian kami harapkan di tahun ini kami tetap bisa menjaga kualitas riset ini, itu dengan lebih maksimal mereview tayangan-tayangan televisi yang diberikan oleh KPI Pusat untuk direview oleh para panel ahli yang di dalamnya itu terdiri dari 8 orang dosen program studi ilmu komunikasi. Nah, harapan kami setelah ini akan terus berlanjut dan mungkin dari KPI Pusat bisa lebih lagi memperluas survei ini sehingga bisa menjangkau program-program siaran televisi lokal. Itu harapan kami. Jadi selain siaran televisi nasional itu bisa dipantau kualitasnya, tapi juga televisi-televisi lokal juga kita bisa mereview sampai sejauh mana para penyelenggara siaran TV itu bisa memastikan kualitas siaran mereka itu baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, terutama anak-anak. Nah, itu yang selalu jadi concern dari survei ini. Bagaimana menyediakan atau memastikan siaran televisi itu berkualitas dan aman untuk dikonsumsi, terutama sekali untuk remaja dan anak-anak. Mungkin itu. Alfredo menambahkan, survei tahun keempat ini terfokus pada survei FGD yang melibatkan informan ahli dengan harapan informan bisa mengkaji isi siaran secara mendalam pada FGD itu. Canes Balol melaporkan.